Yang saya hormati Bapak Pembangunan Kabupaten Maros, sekaligus Sayyidul Baik Kakanda Hatta Rahman yang alhamdulillah hari ini memberi kita space untuk silaturahim. Yang saya hormati insya Allah Pak Gubernur Sulawesi Selatan periode 2004-2009, Kak Dani, yang saya ingin sampaikan selamat datang di Kabupaten nomor 1 di. Tadi saya datang pas lihat dari pintu, saya alhamdulillah betul kelihatan kalau nomor 1 ketemu nomor 1. Dan saya kira variabelnya terlalu banyak. Keduanya adalah insinyur, keduanya adalah orang yang paham itu secara atonik apa yang akan dilakukan Sulawesi Selatan ke depan. Dan saya jujur saja merasa bahagia betul ya, Kak Hatta berada bersama Pak Dani hari ini. Oh ya, saya ingin mengucapkan juga yang terhormat Partai Buruh, teman-teman dari Partai Buruh, yang menjadi fasilitator pertemuan kita hari ini, kalau tidak salah adalah Partai Umat, anggota DPR dari PKB, kemudian para sesepuh P3 di Kabupaten Maros. Saya ngomong sedikit deh, tabe. Saya jujur saya tidak akrab dengan orang yang namanya dari Komando. Saya tidak akrab. Persentuhan saya secara personal itu hanya diberikan. Beberapa saat yang lalu saya tiba-tiba tengah malam ditelepon, ada acara pertemuan di Toka. Itu saya telepon setengah 12. Jadi tidak mungkin ya Pak Dani tidak capek, datang kelima. Saya lihat acaranya, 7 acaranya dalam satu hari. Ternyata beliau turun dari mobil segala bentuk modelnya itu setengah 1. Saya penasaran kenapa, saya ingin tanya langsung. Kak Dani, mau apa yang Sulawesi Selatan? Mau apa yang Sulawesi Selatan? Kita mau apa ini daerah? Sehingga pernyataannya adalah stake sosial, kenapa harus diselamatkan? Beliau cerita setengah 2, setengah 3, jam 3, bunyi masjid. Beliau matanya masih segar, saya ditinggalkan teman-teman. Kasar juga sudah kopi kaki saya. Sudah, aku main. Beliau bercerita bagaimana anatomi diperbaiki, bagaimana kemudian petani kita diselamatkan. Selama ini subsidi itu di awal. Pak Dani janjikan satu hal bahwa insya Allah kita akan subsidi di ujung, kita akan membuat harga plate, dan buat saya itu akan menjadi rekor terbaik di Sulawesi Selatan bahkan di Indonesia insya Allah. Ya. Saya ingin mengatakan teman-teman sekalian, setelah keluar dari pertemuan itu, saya ditanya teman-teman di DPD PKB, bagaimana Pak Dan? Saya jawab singkat saja, bukan kali-kali. Kenapa kemudian menyebabkan kemudian hari ini saya bukan saya karena PKB, saya pernah di DPR Provinsi selama 10 tahun dan saya berharap ada orang yang punya kapasitas kepala. Saya minta maaf, bukan mendiskreditkan Pak Sudirman, bukan mendiskreditkan sama sekali. Pak Sudirman itu baik. Secara personal kalau ketemu selalu menyapa. Kekeliruannya beliau mendrive sosial tidak dalam kapasitas orang gubernur. Saya minta maaf. Ya. Sehingga sampai detik ini masih ada 500-an miliar yang belum terbayar di Sulawesi Selatan akibat kebijakan yang keliru. Dan ini kita tidak bisa ulangi. Kenapa? Karena kita itu akan menghambat Sulawesi Selatan berkembang ke depan. Dan Pak Dani memberikan bukti 560 miliar tambahan di dalam 2 tahun Makassar jadi. Jadi yang saya bayangkan kalau bertambah ini 3 triliun, 4 triliun uangnya Sulawesi Selatan akan menyala di depan. Banyak kursi besar yang tidak ada di. Tapi pada kesempatan ini saya sungguh berharap ada pengantar dari Sayyidul Baik Kak Hatta Rahman, tokoh pembangunan Kabupaten Maros, tokoh yang meletakkan fondasi silaturahim kita lewat urbanisasi daerah yang jauh menjadi sangat dekat, daerah yang kemudian selama ini hanya kita sebut namanya sudah bisa kita sentuh dengan baik dan kita tidak perlu bengkel mobil lagi gara-gara kendaraan rusak. Kak Hatta sudah meletakkan dengan baik. Dan segala hormat Kak, ucapan selamat datang, sambutan hangat dan pernyataan-pernyataan kecil mungkin yang akan memompa semangat kami bekerja. Kami harap dengan segala hormat kami silakan kepada Kak Hatta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kita banggakan semua, Bapak calon gubernur, atau lebih tepat panggil aja Pak Gubernur. Pak Kumanto, yang selama beliau menjabat sebagai wali kota Makassar, saya selalu pantau beliau penuh dengan prestasi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang perbuat di Makassar nantinya akan dilanjutkan ketika beliau menjadi gubernur Sulawesi Selatan. Tadi saya sudah mendengar bahwa beliau banyak ide-ide yang tadi, dan itulah kehebatannya orang teknik, Pak. Baik, asospol, dapat tuh, Pak. Teman-teman yang bukan teknik, yang saya hormati para ketua partai atau yang mewakili yang menjadi pendukung beliau, yang saya hormati teman-teman partai di Kabupaten Maros dan para tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama tentu kita bersyukur bahwa pada hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesempatan, kesehatan untuk hadir bersama-sama menyambut beliau. Olehnya itu saya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak calon gubernur kita. Semoga pertemuan kita hari ini menjadi berkah untuk kelancaran beliau sukses menjadi gubernur. Hadirin sekalian saya hormati, Kabupaten Maros banyak pilihnya Pak, sekitar 279 ribu Pak ya. Ya, salah satu kabupaten yang jumlah penduduknya berada di tengah. Biasanya di tengah itu jadi penentu. Ya, semoga Kabupaten Maros ini bisa dominan. Saya sudah tanya beliau untuk Simba, Bantimurung, Baru, ya semuanya nomor 1. Dia. Satu. Ya. Tentu kita berharap, ya kenapa kita memilih nomor 1 Sulsel? Karena beliau telah menunjukkan prestasi yang baik di Kota Makassar. Kenapa kita memilih nomor 1 di Maros? Karena kita tidak melihat ada prestasi. Itu barangkali menjadi dasarnya. Olehnya itu pada kesempatan ini saya selaku kabar baik menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Bu Manto beserta rombongan di Kabupaten Maros. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi spirit untuk kita semua menyongsong tanggal 27 November dan kita menangkan nomor 1 Partai Demokrat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Akla yang sudah memberikan kita support. Ya, pernyataannya, saya kira saya ingin menerjemahkan ini pernyataan yang sangat total. Ini pernyataan yang sangat total. Insya Allah dari atas ke bawah nomor 1 kan. Saya minta maaf tidak ya. Di tengah-tengah kita sudah hadir Pak Gu. Ya, saya sebelum beliau sambutan saya ingin menitip pesan yang ada dari WA bilang Tam sampaikan kepada insya Allah kalau nanti dilantik jangan menjadi gubernur satu keluarga saja gitu. Harapannya Pak Dani dilantik untuk menjadi gubernur kita semua, menjadi gubernur Sulawesi Selatan, menjadi gubernur yang akan menjadi samping bagi Indonesia Timur. Saya 4 jam bicara dengan Kak Dani mendengar presentasinya beliau. Saya membayangkan Sulawesi Selatan akan menjadi lokus pembangunan yang luar biasa di tangannya. Dan yang saya merinding ketika awal saya bicara keluar dari tempatnya. Saya membayangkan bahwa Sulawesi Selatan ini tidak lagi tertinggal seperti hari ini. Berbagai sumber daya yang kita miliki itu tersia-siakan begitu saja. Ya. Saya keluar dari Toka langsung bilang, Bismillah saya Pak Dani, saya dalam hati tidak saya sampaikan kepada Dani. Dalam hati. Saya Bismillah saya pulang ke Maros. Ya. Saya adalah bagian dari politik Sulawesi Selatan dan saya ingin menitip satu hal.
saya butuh orang yang paham bagaimana membangun Sulawesi Selatan. Di kepala saya cuma satu, dan di Kumanto namanya, tidak ada. Dengan 3 hormat Pak Gubernur, kami silakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita hormati, yang kita cintai Bapak Hatta Rahman, Bupati. Justru saya kagum sama beliau. Beliau ini bupati sangat berprestasi. Kenapa saya kagum? Karena selalu di mana-mana saya pergi jadi contoh beliau, karena saya mengalaminya. Saya di Toka itu 2003, jalannya jalan tanah. Saya alami jalan tanah. Terus tiba-tiba di beton yang cilat lagi, beton yang bagus. Ada kan beton tanggung-tanggung. Akhirnya saya menetapkan hati saya untuk berkebun di Maros, karena ada jaminan bahwa memang pemerintah itu hadir di desa. Dan itu betul. Yang saya hormati Pak Wawan, Pak Ketua Fraksi, semua teman-teman partai. Saya anggap semua partai pengusul lah. Ya, walaupun umat, partai buruh dan PBB tidak masuk karena hal teknis, tapi sudah masuk dalam hati saya sekarang. Melengkapi PDI Perjuangan, PKB dan P3 dan seluruh teman-teman tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati. Saya, ya, kalau beliau ini sebenarnya junior saya. Beliau satu kuliah sama adik saya. Adik saya kebetulan sudah warga negara Inggris, sudah tinggal di Inggris. Tapi sebagai bupati beliau senior saya. Yang paling menarik dari Maros, ada ledakan kemajuan. Tadi saya tanya, bagaimana kita bisa bikin jalan desa yang begitu bagus, uang tidak cukup. Itu jagonya kepala daerah. Bukan persoalan uang banyak, bikin banyak, itu biasa. Tapi uang sedikit dikelola bikin banyak. Memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Dan itulah beliau. Filosofi saya, kalau mau bikin maju Makassar, maka majukan RT RW dan lorong. Saya selalu berpikir secara anatomi bahwa tubuh manusia itu yang menentu itu sel. Sel sakit, kita sakit. Mau sel itu di jantung, sel itu di otak, semua ada selnya. Maka kenapa saya memperkuat RT RW? Kenapa saya memperkuat, saya merekonstruksi sosial? Jadi saya lihat waktu di Makassar, tidak mungkin Makassar maju tanpa saya konstruksi secara sosial. Pertama, RT RW saya harus segarkan. Dulu RT RW itu pasti orang yang mohon maaf ini ya, sudah tua, pensiun, ada di giginya. Begitu ke RT, nanti kalau orang mati boleh dicari. Nah, saya revitalisasi. Ternyata tidak cukup. Saya bikin namanya Dewan Lorong. Jadi saya bikin struktur sosial baru. Kemudian saya bikin Pasi Parania itu kira-kira influencer lah. Nah, kalau kita ingin membangun Sulawesi Selatan, maka intinya desa. Dan saya orang yang selalu mau belajar. Dan yang menggunakan filosofi itu adalah beliau, Pak Hatta Rahman. Membangun desa, infrastruktur desa. Akhirnya sekarang Maros itu saya kira sekarang berkembang. Tapi yang berdasarkan yang berkembang itu rancangannya ada pada beliau. Saya merasakan itu karena makanya saya memutuskan di Maros. Pak Hatta, kenapa saya ingin berkebun di Maros? Walaupun Pak Hatta selalu bilang, bikinlah lagi di Malino, saya carikan kita tanah. Ya, tapi ini kan bukan persoalan itu, ini persoalan kenyamanan. Ya, persoalan kenyamanan. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Wawan dan semua teman-teman. Saya bilang sama masyarakat, karena yang kita lawan ini kan agak berbeda dari pilkada sebelumnya. Biasanya pilkada sebelumnya kita adu gagasan, adu kekuatan dalam jaringan, adu komunikasi, adu orasi. Tapi kelihatannya itu sudah agak bergeser, seperti adu uang, adu kekuasaan. Nah sehingga saya kira memang kali ini ya, karena saya sudah ditakdirkan Tuhan maju, karena saya ini pokoknya
maju tak gentar lah, mau lolos atau tidak bukan urusan saya, urusan Tuhan. Saya diintimidasi, dibujuk-bujuk supaya mundur, di partai-partai diganggu-ganggu, ya semua usaha ini sudah dilakukan. Saya cuma bilang sederhana, itu keinginan manusia, tapi itu rencana Tuhan yang jadi. Waktu saya seseorang tokoh panggil saya Pak Wali, ngopi-ngopi dulu. Ternyata bukan hanya ngopi, dia suruh saya mundur. Realistis makin Pak Wali. Ini kekuasaan tak terbatas. Saya bilang, apa bisa mau bilang? Saya bisa terbatas, saya kompo-kompo saja. Memang jago. Karena mau dibilang juga salah, mau dikomentar juga salah. Ini uang tak terbatas, jadi tidak terbatas. Woi, hebat luar biasa. Dan dicintai rakyat, walaupun ini kadang-kadang saya mau tantang ya, biar nih. Ya dosengan kita kompa-kompa saja, luar biasa. Realistis mati, dia bayar mundur lagi. Saya bilang begini bos, temannya beliau ini, temannya beliau, ya temannya, satu gengki gitu. Terus saya bilang begini bos, saya itu orang yang ikhlas di dalam berjuang. Saya tergantung tanda-tanda dari Allah. Kalau Allah bilang berhenti, saya baca tanda-tanda itu saya berhenti, dan saya tidak nanti terus. Tapi kalau Allah bilang maju, lewat tanda-tanya saya maju. Jadi saya ngomong itu pada kira-kira hari kapan? Besoknya MK Pak. Ada keputusan MK, nah telepon enggak? Saya aku komitmen Tuhan sudah suruh maju kalau begitu. Jadi Bapak sekalian, sayang sekali Sulsel yang begitu kaya, peran-peran kabupaten kota tidak terlalu jelas. Semua seperti ibarat tim mainnya sendiri-sendiri. Padahal kalau ini terakumulasi, terkolaborasi baik, ini sebuah provinsi yang kaya. Kenapa provinsi yang kaya? Tidak ada provinsi yang semenanjungnya utara selatan. Bisa kita lihat di Google. Paling tidak yang sedikit bersaing sama kita Sulawesi Tenggara. Dia utara selatan tipis hampir sama. Dari utara sampai selatan ada sekitar hampir 1000 km dari ujung Jeniponto, telapaknya Bantaeng sampai Pulau Timur. Kenapa saya bilang kekayaan itu menjadi kekayaan ekosistem? Karena disitulah lintasan matahari yang sama beratnya antara barat dan timur. Di tengah-tengah ada gunung. Kalau kita bicara pertanian, maka kalau kita lihat cuaca, kalau barat itu musim barat yang basah, kering timur. Kalau musim timur basah, kering barat. Ini kan karunia. Karena di tengah-tengah itu di Camba, di sekitar Bone Barat, di Pungurungan Latimojo, itu tengah-tengah selalu kena air. Kalau kita bikin dam di tengah-tengah itu, yang selalu terisi air, kemudian pada saat musim barat diisi dari barat, kering di timur, kita bisa alirkan ke timur, karena pas di tengah. Begitupun sebaliknya. Artinya kalau dipakai pengetahuan kita secara anatomi mengelola ruang-ruang Sulawesi Selatan yang memang intinya adalah kawasan subur, yang kawasan subur hari ini di dunia dicari. Elon Musk itu paling canggih teknologinya, tapi sekarang dia berkebun. Bill Gates berkebun, Zuckerberg berkebun. Karena 2050 110 miliar penduduk dunia, kita akan terancam kesediaan pangannya kita. Karena lahan subur hanya bisa memberi makan 6 miliar orang, sedangkan kita oversupply 4 miliar orang. Maka peran-peran inilah yang kita tangkap hari ini. Maka kalau kita kelola Sulawesi Selatan dengan baik, maka insya Allah Sulawesi Selatan tidak akan ada utang. Utang sekarang tercatat di BPK 1,7 triliun. Ini kan simpang siur. Bahkan konon kabarnya 3,7 triliun. Kalau menurut Pak Bahtiar. Tapi saya bicara tentang yang tercatat saja. Jadi saya tidak mau salah, takutnya nanti hoax 1,7 triliun yang dicatat oleh BPK. Artinya begitu kaya Sulawesi Selatan kok berutang? Berarti lihat salah dong.
Maka saya kemarin mengkategorikan 3 hal yang membuat Sulawesi Selatan ini mundur. Yang pertama soal moralitas. Kita di sini menjunjung tinggi sepak tahu, sepak lebih, sepak ingat. Tidak ada persaingan itu dengan menentukan kita itu sejahat-jahatnya orang di Sulawesi Selatan itu tidak akan mendekel orang para kita. Tapi kenyataannya yang terjadi hari ini seperti itu. Ada dominasi, kelihatan ada dominasi yang menekan orang. Menekan, banyak orang ditekan di mana-mana. Padahal saya kira pertarungan sekeras apapun di Sulawesi Selatan itu tidak seperti hari ini. Yang kedua, saya kira modalitas yang lain. Tidak usah saya cerita karena tidak enak nanti tidak seperti menceritakan aibnya orang. Yang kedua tentang tata kelola pemerintahan. Tidak pernah ada dana bagi hasil daerah diambil provinsi, belum pernah ada dalam sejarah. Bisa dibayangkan struktur APBD orang rusak semua. Kalau yang lain walaupun tidak besar, tapi kan menentukan. Pemerintah Kota Makassar 380 miliar dibayar cicil-cicil. Rusak kita punya struktur ekonomi. Jadi ada egosentris provinsi yang mesti provinsi bantu daerah, justru dimanfaatkan daerah yang kemudian membuat proyek yang tidak ada di RKD. Tidak ada, saya tanya, ada di anunya? Tidak ada. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, masalah intoleran. Di Sulawesi Selatan inilah daerah yang paling demokrasi. Dan sekarang ini bayangkan umat terpecah, persoalan maulid saja jadi persoalan besar, persoalan lagu-lagu saja jadi persoalan besar. Bahkan ada SK gubernur di Lego-Lego itu, ada SK gubernur dilarang ada lagu di sekitar masjid, di sekitar Lego-Lego semua. Ada SK, di SK kan. Itu kan luar biasa bahayanya. Artinya tadi yang seperti yang terjadi disampaikan bukan bid'ah, kalau bid'ah masih bagus, tapi mengharamkan. Ini kan sangat-sangat memecah belah umat. Nah, sehingga atas 3 dasar itulah kami mengusung Save Sulawesi Selatan. Kenapa? Saya bilang sama masyarakat, apakah pilkada ini hanya persoalan sembako? Apakah pilkada ini hanya persoalan pencoblosan? Apakah pilkada ini hanya persoalan serangan fajar? Pilkada ini adalah titik momen kita merubah nasib. Dan hadirnya pemimpin itu harus merubah nasib. Tapi persoalannya merubah nasib ada 2, tambah buruk atau tambah baik. Ini masalahnya. Nah, saya bilang sama masyarakat kemarin sambil menggelisahkan mereka, rupanya ada orangnya mereka ikuti saya. Akhirnya beliau diundang langsung juga. Tapi nakal toh orang 3 lesuk, nak kunci balik lumpuhan, tapi tidak bisa masuk. Karena saya mau cerdas masyarakat. Saya bilang ini hanya datang 5 tahun sekali. Kalau kau dikasih 1 juta atau 500.000 hanya untuk menjual masa depanmu, maka tunggu kehancuran. Maka saya bilang, kalau mau lihat keberhasilan masa depan, lihat tanda-tandanya. Karena Allah itu memberikan proses tanda-tanda. Saya bilang bahwa kalau orang mengantuk, dia biasa menguap, ada tanda-tandanya. Orang yang membuang air, tanda-tandanya sakit perutnya. Jadi ada tanda-tanda yang menyertai baik itu berhasil atau tidak. Maka saya bilang lihat bukti-buktinya. Dan alhamdulillah, saya kasih contoh-contoh kecil saja. Di Makassar itu bro, ya walaupun kecil sama dengan beliau, dulu PAD saya dimaksudkan nih Pak. Alhamdulillah tahun lalu 1,5 hampir 1,6 undang-undang bagi hasil berlaku bisa 2 triliun tahun depan. Ya. Jadi 4 kali lipat. Persoalannya bagaimana bisa naik ini padahal yang pegang NJOP sama, NPWP sama, harga NJOP sama. Kenapa meningkat? Karena kita komitmen tidak mau korupsi. Karena ini PAD paling bisa dikorupsi. Paling bisa dikorupsi, paling bisa dimanipulasi. Tapi saya tidak mau menolak itu, saya menolak itu. Sehingga alhamdulillah kita cukup banyak dana untuk membangun Kota Makassar.
Apakah saya langsung bangun gedung? Tidak. Saya kembalikan RT RW saya yang tadi dari 75.000, tahun depan dia sudah bisa dapat 2 juta. Saya bilang itulah perubahan nasib dari 75.000 ke 2 juta. Pegawai honor dari 300 resminya 1,5, tapi ada plus ya kan, sampai 3 juta, dari 300.000 ke 3 juta. Saya bilang sama masyarakat, apakah itu perubahan nasib? Ya, makanya kami mengusung beberapa perubahan nasib. Di antaranya soal pertanian. Jadi maksudnya di situ bahwa kemarin pertanian kita banyak orang salah paham atau tidak lengkap pandangannya soal pertanian, yang mengatakan bahwa pertanian itu persoalannya hanya persoalan pupuk, persoalannya hanya persoalan bibit, tapi sesungguhnya di pertanian itu persoalan harga jual. Orang panen raya, tapi pengalinya atau harga jualnya turun. Sama juga di sana Pak Torani, jauh-jauh dari Papua dia tangkap telur ikan sampai di Tagara turun harganya. Maka kami membuat sebuah program, pemerintah menjadi off-taker. Pemerintah membeli semua produk petani dan nelayan dengan harga terbaik. Orang bertanya, beraninya nih Pak Petani punya program seperti itu? Saya sudah praktekkan di Makassar dalam skala yang lebih kecil, yaitu di bank sampah. Surabaya penduduknya lebih banyak, daerahnya lebih luas, bank sampahnya cuma 291. Makassar lebih kecil penduduknya, bank sampahnya 1077. Kenapa bank sampah hidup? Karena saya bikin bank sampah induk satu-satunya di Indonesia, membeli semua produk bank sampah. 50.000 orang hidup di situ karena dianggap bahwa itu sudah jadi satu pekerjaan tetap yang menghasilkan dengan harga pemilihan plastik itu yang baik. Dia tinggal masuk aplikasi, dijemput, ditimbang, dibayar cash. Dan habis itu kumpul, kita jual, kita juga untung. Skema ini saya pakai di petani dan nelayan. Saya diskusi dengan nelayan di Galeso kemarin, mereka tertarik dan banyak skema-skema baru yang muncul dan mereka ingin memperkaya skema itu. Nah inilah salah satu yang kita tawarkan Pak Wawan, di samping membangun secara ruang. Kebetulan kalau membangun secara ruang, saya dengan beliau ini kan engineering, jadi memang pekerjaannya kita. Tapi masalah-masalah sosial, nah ini orang sosial memang ini Pak, jadi jangan bikin khawatir karena memang orang sosial yang kita butuhkan juga, sangat kita butuhkan. Masalah-masalah sosial inilah yang jauh lebih pelik daripada masalah-masalah keteknikan. Nah maka dengan itu Maros adalah tempat yang sangat strategis di Maminasata. Maros adalah secara tata ruangan jalannya sudah, jalan di Kades sudah dipersiapkan oleh beliau. Makassar malah belum, Goa belum juga. Ya. Itu tandanya bahwa pembangunan di Maros di zaman beliau itu betul-betul berjalan dengan baik karena program-program besar jalan lingkar Maminasata itu malah sudah ada terasenya di Maros, bahkan di Makassar belum ada terasenya. Ya. Karena ya saya kira itu masalah kepemimpinan. Ini kepemimpinan Pak. Kalau mau uji kepemimpinan itu di kebebasan lahan juga. Ya, kebebasan lahan. Saya dulu Pak Wawan waktu kebebasan lahan jalan tol 147 pemilik lahan di utara. Di utara itu kan jagoan semua. Saya polos semua di situ. Saya dikasih kesempatan 3 bulan membebaskan. Saya bilang 1 bulan. Sampai saya diinjil sama Pak Kapolda, berarti kita Pak Kapolda dulu Pak Patopoi. Tidak Pak. Tapi alhamdulillah 1 bulan pembebasan selesai. Kenapa? Karena itu tadi kita dekat dengan rakyat, kita gampang komunikasi dengan rakyat, dan kita sangat dekat. Nah, sama dengan beliau membuat, kan kelihatan itu legasi namanya, bukti-bukti. Jadi waktu pembebasan mulus, beliau bilang, memang mantap Pak Wali, saya tahu itu jaminannya. Karena sebelum orang dibayar, dia telepon, Pak Wali, aku tanda tangan begini. Saya tanda tangan Pak Wali, iya tanda tangan begini. Saya ada jaminannya itu. Anaknya sekolah, PBB-nya kadang-kadang dia minta diringankan, pajaknya kadang-kadang.
itu ada jaminan-jaminan kita kepada masyarakat. Karena itu tadi kita selalu dekat dengan apa yang mereka butuhkan, nah, sehingga kepemimpinan kita bisa berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah hampir tidak ada kendala. Kemarin Pak Wawan waktu kita bikin jalan tol, nah, sebenarnya kereta api itu 17 orang pemilik lahan, biar satu dulu dibebaskan, ya karena provinsi yang punya, jadi kita tidak campur. Bapak Ibu yang saya hormati, maka saya hari ini agak banyak bicara aku ini karena dipancing sama Pak Wawan. Sebenarnya sebentar sekali mau bicara itu. Maros dan Makassar tidak akan maju tanpa dukungan Maros, dan provinsi tidak akan maju tanpa kawasan-kawasan penyangga yang menjadi magnet Sulawesi Selatan tidak bergerak. Kalau semua kabupaten mendapatkan peran, maka insya Allah Sulawesi akan maju sangat cepat, mandiri dan berproduksi. Maka kemarin saya sampaikan ada 9+1 kawasan. Kalau kita ingin membangun Sulawesi Selatan, kawasan pertama adalah kawasan pesisir barat dari Pindrang sampai Takalar. Kawasan Pantai Landai ada ratusan pulaunya Pangkep. Pantai Landai itu banyak komoditi yang bisa kita kembangkan di situ. Ikan-ikan demersal, ikan-ikan karang yang sering kita makan di restoran, baronang, kerapu, dan kawan-kawan. Di situ bisa budidaya kepiting, bisa budidaya rumput laut seperti di Taiwan. Modalnya itu hanya pesisirnya. Seluruh budidaya mariculture ada di situ. Kita punya pulau-pulau yang luar biasa. Di depan kita ada Alki 2, berarti di barat ini cocok ada pelabuhan, makanya ada Garongkong. Ya, itu ada pelabuhan Kuri, Pak. Kuri, ada pelabuhan Makassar, dan potensi pelabuhan di sepanjang pantai barat ini tinggi sekali. Karena pelebarannya langsung ke Alki 2. Di depan kita itu ada IKN. Dulu waktu Garongkong, saya merancang awal Garongkong itu waktu Baurum Bupati. Saya siapkan di situ sebenarnya pelabuhan curah. Jadi misalnya ekspor beras tidak usah pakai curah, karena ekspor gandum itu curah dari Ukraina, dari Australia itu curah. Agregat misalnya bahan-bahan bangunan atau batu-batu untuk itu kan curah. Jadi kalau mau maju Sulawesi Selatan, fokus ke curah dan liquid di situ. Jangan bertarung dengan impor. Nggak mungkin dia kalah Makassar. Makassar biarkan dengan kontainer. Nah, ini semua yang harus diatur secara provinsial. Nah, yang kedua adalah Pantai Selatan. Yang ketiga adalah Teluk Bone. Nah, bicara Teluk Bone tidak ada habis-habisnya, belum pernah dieksplorasi. Ini luar biasa. Bicara pulau-pulau, saya cerita sama teman-teman. Kekayaan orang kaya sekarang itu bukan ditentukan dari ada punya helikopter, jadi kalau helikopter lewat nih, ya. Punya pesawat pribadi lewat Tom itu, punya istri banyak lewat itu, ya. Tapi sekarang orang kaya itu punya pulau, Pak. Punya pulau, ya. Di Dubai itu tidak ada pulau, dibikin pulau. Kita ini banyaknya pulau, tidak dibikin apa-apa. 315 pulaunya kita Selayar dan Mangkep, dan pulau-pulau kecil lainnya beberapa kabupaten. Itu kawasan keempat. Kawasan kelima adalah Lombok Batang, Sabuk Pegunungan Lombok Batang, Bawakaraeng. Yang keenam Sabuk Pegunungan Bulu Sarau. Nah, kita cerita tentang Maros. Izin Pak, saya sering jual Maros itu sebenarnya. Ditemukan di Goa Leang-Leang Bantimuru, itu tadinya tertua di dunia. 49.500 tahun lukisan dinding. Tapi ternyata Lelang Kerampuang lebih tua lagi di dalamnya, 52.400 tahun. Apa artinya itu? Ini baru satu cerita ini dari Maros. Itu meruntuhkan teori manusia Peking bahwa kita ini semua dari Peking. Itu meruntuhkan bahwa sumber manusia itu berasal dari Asia. Bahkan terbalik, jangan-jangan manusia itu berasal dari
Sulawesi. Maros. Ya. Masih di Maros. Nah, buktinya dari situ. Awak tidak. Meruntuhkan teori lama. Barat. Atlantis itu 11.000 tahun. Mari ibu. Atlantis itu 11.000 tahun. Nabi Adam itu Iya. sekitar itu juga. Kalau kita urut-urutkan dalam sejarah kenabian, itu tidak lewat 10.000 tahun. Bagaimana itu bahwa Adam manusia pertama di dunia? Nah, kita lihat tafsir Al-Misbah, kita lihat beberapa tafsir. Tafsir. Adam itu adalah manusia, seri manusia berakal pertama, al-insan. Berarti ada manusia sebelumnya. Makanya syaitan bilang, kenapa ya Allah kau menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di dunia? Berarti ada manusia sebelumnya. Itu kira-kira tafsirnya begitu. Dan di Maros membuktikan itu. Iya. Di Maros semua buktinya. Ya. Jadi jangan-jangan. Makanya ada banyak bilang Nabi Sulaiman di Jawa. Jangan-jangan Nabi Adam itu jangan-jangan turun di Maros. Enggak, betul ini. Jadi ada tafsir, saya baca tafsirnya Agus orang NU. Ya, tulis buku tentang tasawuf ya, bahwa Adam diturunkan ke bumi itu sangat tropis. Waktu Adam turun, sejarah bumi itu es semuanya, kecuali di sekitar ekuator. Waktu dia turun, dilihat buah-buah, itu sangat buah-buah tropikal semua, buah-buah tropis. Ya. Jadi yang disebut buah-buah yang disebut dalam Al-Quran pada saat Adam turun, itu buah-buah tropis. Jadi dalam tafsir itu menarik sekali tafsirnya. Kuturunkan kau dari surga. Jadi bukan diusir dari surga, diturunkan. Ya. Jadi orang menganggap bahwa dari langit turun ke bawah. Itu tafsir, tapi jangan kita bukan bicara tafsir. Kita bicara Maros. Ya. Kita bicara Maros. Kalau dia yang tertua, berarti sumbernya di sini. Saya bilang itu satu cerita. Tapi alhamdulillah, Tokak sudah dinobatkan sebagai Southgate atau pintu selatan Geopark Maros. Saya ingin cerita tentang Maros. Tokak. Artinya kalau Sulsel menjual Maros, selesai barang-barang itu. Baru Maros dijual ini. Ya. Goanya dan ceritanya dijual, itu selesai. Kars ini tidak ada duanya, hanya dua di Chili dan di Maros. Ada spesies cacing yang tanpa mata, itu hanya dua, di Chili sama di sini. Banyak sekali. Kalau itu di China itu semua kan banyak ceritanya, lebih banyak ceritanya di sini. Lebih tua kita, lebih tua. Nah, saya kira kalau saya cerita nanti agak semangat ini Pak Wawan. Tapi saya ingin menceritakan luar biasanya di wilayah ini Sulawesi Selatan. Tidak cocok berutang 1,7 triliun. Makanya saya memasakkan salah satu visi saya adalah membayar utang 1,7 triliun. Kemungkinan itu saya akan masukkan itu. Ya, walaupun bukan saya yang bikin. Harus begitu. Ya, kita tidak usah bicara siapa yang bikin utang atau apa. Tapi insya Allah kita selesaikan utangnya. Kalau saya bisa beli produk petani dan nelayan, saya korek-korek bisa dibayar utang. Ya, insya Allah. Karena itu perlu. Karena tanpa membayar utang, ya saya kira kita tidak akan bisa membangun. Sama juga beliau, ya. Kita ini alhamdulillah yang kita wariskan tanpa utang, bahkan beliau dapat warisan utang masih bisa membangun. Ya. Saya dulu warisan utangku 175 miliar, tapi langsung kita bayar. Kebetulan sebagian dari masalah PDM ini tidak ada masalah. Ya, tapi alhamdulillah sekarang dengan 2 triliun, biasanya kalau orang kasih hibah itu kan harus setingkat Pak. Kita ini kalau kasih hibah ini justru dari instansi provinsi yang minta ke saya. Ya karena kasih tahu juga provinsi. Tidak pernah dalam sejarah itu kota bantu provinsi. Nah persoalan kemarin stadion, kalau saya tidak bilang bahwa saya bikin infrastruktur stadion 200 miliar, tidak dikasih itu stadion. Makanya saya bilang biar nih, Makassar yang maju karena banyak jualnya belum. Ya. Kenapa banyak? Ya karena itu tadi kita bagaimana memanfaatkan
Apa yang dimiliki Kota Makassar? Kota Makassar ini kan kecil. Apa mau dijual? Makanya saya putar-putar akal. Kota makan enak. Kota makan enak. Makanan itu naik 14% sebenarnya banyak makanan. Gara-gara cuma satu kata, kota makan enak. Gara-gara kita ngecap menjual makanannya kita, naik 14%. Nah, itulah namanya kita harus cari akal. Ya. Kita bikin kota festival tepian air, naik lagi kita punya PAD. Nah, kenapa? Karena itu tadi yang bayar pajak kan sama, tapi ternyata dengan orang datang ke Makassar, dengan dia makan, pajak kita meningkat. Jadi bukan ukurannya penduduk Makassar, tapi orang masuk. Nah, sehingga itulah salah satu kiat-kiat kita yang saya kira seperti harapan Pak Hatta, kita akan bawa ke Sulsel, insya Allah kalau kita menang. Bagi dukungan kita tentunya menjadi kunci, dan semua hal-hal ini pada saat kampanye saya ini memang menegakkan dan belajar. Tadi dengan Andre Guruta banyak sekali pelajaran-pelajaran kami dapat. Tadi saya di TPI melihat kegiatan-kegiatan ekonomi di sana begitu banyak. Terus bayangkan tuh Lombok itu 15.000. Biasanya Lombok itu kalau pedis-pedisnya 100.000 Pak. Kenapa ini tidak ada yang, maksudnya kenapa tidak kita kumpulkan ini barang-barang? Itu kan komoditi tadi. Kalau kita simpan saja di Lombok, kita jual tempat lain di Lombok di Manado, mahal sekali, apalagi musim hujan. Terus dekat-dekat Natal, itu bisa tembus 150.000. Di situ tadi 15.000 Pak. Dan Maros ini paling murah. Kemarin kita di Goa 17.000. Nah, saya juga sekaligus belajar bagaimana denyut bagian dari harga-harga tadi. Karena kami kepala daerah harus belajar ekonomi, karena tanggung jawab ekonomi kita begitu besar. Saya kira demikian, nanti biar kalau ada yang tanya silahkan. Saya terima kasih Pak Hatta, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Wawan, Pak Ketua. Saya kalau di Maros seperti rumah sendiri Pak, karena saya sudah jadi orang Mencoloi juga. Dan saya kira saya bersyukur tiba-tiba beli tanah di sana Pak. Padahal saya tidak pernah tahu itu. Orang yang datang saya punya kemenangan, Pak. Ada orang pedagang pasar raya Maros, dia mau jual tanahnya. Saya apa hebat itu tanah? Ada mata airnya. Beli. Saya tidak lihat Pak. 2003 itu berapa 1 meter? 3.000. Beli. Terus tiba-tiba dia datang, ada di sampingnya Pak. Beli. 5 tahun baru saya pilih ya Pak. Itu masih jalan tanah itu hari Pak. Masih banyak rumah-rumah di situ. Nah, begitu 2018 saya pergi di Kaliano sama Pak Sekda. Pak Sekda ada tanah di sini. Mau berakhir masa periode pertama. Keliling-keliling lagi dicor Pak. Lagi dicor waktu itu. Lagi kita cor. Saya dicor. Baru saya bilang, ini kesempatan ini. Nah, saya cerita ini bagaimana kebijakan beliau men-trigger, anggaplah saya investor lokal, men-trigger para investor. Wih, bagus barang-barang ini. Saya tanya sama penjaga itu, di mana rencana Bupati? Ini sambung Pak, itu hari pas masih stop, setengah. Ini sambung di sini. Akhirnya saya putuskan untuk tinggal di Mencoloi. Alhamdulillah sekarang berkembang terus. Harga sudah 100.000 Pak sekarang. Ya, jadi orang di sana bilang, Jaki pindah-pindah di Mencoloi Pak. Kenapa? Karena kita kasihnya 2 harga. Apa itu? Harga tanah sama harga diri. Rupanya Mencoloi ada sejarah kurang bagusnya. Dulu udah zaman PKI begini, zaman waktu juga orang perampokan. Ternyata di sana banyak tempat eklafnya gitu. Nah, sehingga sekarang Mencoloi menjadi seluruh dunia dari situ Pak. Kemarin 70 profesor dari seluruh dunia saya undang di sana. Saya cerita di tadi itu batu-batunya, kasih lihat batu ini batunya Maros. Jadi kita ngecap-ngecap. Ini pohon rita itu pohon termahal di dunia. Dipakai itu di IKN. Saya bilang coba lihat di Google. Satu pohon yang besar itu 200 juta satu. Padahal di Maros itu hutan. Jadi hutan. Ini bocor-bocor sedikit bagaimana? Kita jual pohon pule saja Pak, kaya di Maros. Tapi Jawa yang jual. Kemarin Pak Presiden bilang dia di Trenggalek
Padahal saya dengar itu orang ambil dari sini nih Pak. Berita ini sembara gitu. Tapi ini pohon termahal. Di Pondok Indah itu boleh orang bilang orang kaya. Tapi kalau tidak ada pohon ditanya orang pule namanya, menurut orang kaya. Padahal di Maros ini orang kaya semua. Tapi dia tidak tahu dia kaya atau tidak. Saya kira demikian. Ini sudah ngelantur saya bicara terus semangat. Ini akibat kopinya ini enak tadi barangkali. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur. Saya kira ini alasan ya, kalau saya ingin sampaikan Pak Gubernur, ini ada banyak aktivis ya. Kalau standarnya uang tidak di kita semuanya. Nah, tetapi saya pikir saya sangat yakin bahwa mereka punya keyakinan yang akan merusuhkan orang tepat, itu yang menyebabkan kita hadir di ruangan ini. Juga diskusi warung kopi bilang, kenapa Pak Dhani sukses di Makassar, memimpin Makassar, angka BAD-nya naik. Ternyata sederhana itu anunya. Ya, ada jawabannya teman-teman aktivis sendiri, aktivis Makassar yang bilang, kenapa Pak Dhani sukses di Makassar? Bilang waktu ini jadi wali kota, sementara menjadi wali kota, tidak semua keluarganya tidak ikut jadi wali kota. Yang menjadi persoalan di Sulawesi Selatan ini ada pemimpin daerah yang jadi bupati, jadi gubernur, semua juga keluarganya menjadi bupati dan gubernur sekaligus. Dan itu yang menyiksa Sulawesi Selatan selama ini. Mungkin teman-teman ada oh ya, kita mulai dari Kang Fahri, budayawan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Gubernur Dhani, saya panggil kakak aja karena kita satu sekolah, satu alma mater, SMA 1 kelas. Yang saya hormati Kak Hatta, partner saya dulu di DPR Maros. Teman-teman sekalian, partai-partai pengusung yang menyertai Pak Dhani, tentu hari ini menjadi kebahagiaan kita semua karena Pak Gubernur berkenan mampir. Dan tentu saya sebagai salah seorang warga Maros ingin memanfaatkan kesempatan berharga ini untuk mengulik apa yang akan menjadi konsep beliau. Jadi teman-teman sekalian, saya ini politisi Golkar. Hari ini saya masih wakil ketua Golkar. Tapi saya berpikir begini, Pak JK itu tokoh besar bangsa, tokoh Golkar yang tidak pernah memilih orang Golkar setiap pemilihan presiden, tidak pernah dipecat. Jadi kalau saya hari ini wakil ketua Golkar Maros misalnya mendukung Pak Dhani lalu dipecat, ya tidak apa-apa saya. Saya 3 periode DPR, periode terakhirnya saya bersama dengan peserta, kita sama-sama wakil ketua DPR. Bek kiri, bek kanan. Beliau ketua panitia anggaran, saya ketua panitia musyawarah. Siapa Dan yang kami hari ini bersama-sama menerima. Siapa yang striker di sini? Semua jodohnya. Jadi kenapa saya mengambil sikap? Saya ingin memposisikan diri saya tidak lagi sebagai seorang politisi, tapi seorang yang 15 tahun terakhir bergelut di dunia pengembangan adat budaya. Saya melihat ada hal yang menarik daripada ini. Orang selalu mengatakan tanda kutip, Pak Dhani bukan asli Makassar. Tapi jujur, di antara semua orang yang berkesempatan menjadi kepala daerah, Pak Dhani orang yang paling besar perhatiannya pada pengembangan dan pelestarian adat budaya Makassar. Sudah sekarang. Apa contohnya? Ada 3 hal yang tidak pernah dilakukan oleh kepala daerah lain. Dan ini menjadi perhatian saya. Pertama, satu-satunya mungkin daerah di Sulawesi Selatan yang punya hari budaya. Benar ya? Di Indonesia. Ya. Di Indonesia. Ini akan saya kaitkan nanti dengan pelestarian budaya yang terjadi mana perintah tidak ada di dalamnya. Yang kedua, satu-satunya mungkin yang punya dewan kebudayaan. Di sinilah digodok polisi berkaitan dengan kebudayaan dan ini tidak dimiliki oleh daerah yang berbasis budaya setinggi apapun juga di Sulawesi Selatan. Bone, Lugo, tidak. Yang ketiga, ada kegiatan kebudayaan yang menarik di Makassar yaitu Sekolah Ketahanan Budaya. Saya kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang Pemajuan Budaya. Ini menjadi titik tumpu euforia semua orang yang punya tanda kutip silsilah untuk kembali dan jangkit kaget kalau ada disebut lagi Raja Goa,
Raja Bone, Raja Luwu, Karen Marsu, Karen Simba, Karen Tulikan, jangan dikaget. Karena memang undang-undang sudah membenarkan. Tetapi mereka-mereka ini dalam konteks kaum budaya melestarikan adat dan budaya. Tapi euforia ini membuat satu fenomena yang menarik. Karena tidak ada yang mau kelas 1, tidak ada yang mau kelas 2. Semua kelas 1. Tidak ada yang mau jadi leher, tidak ada yang mau jadi dada. Semua mau jadi kepala. Nah, ini yang harus pemerintah tangkap supaya tidak terjadi pelestarian adat, tetapi sesungguhnya merusak adat budaya. Coba contoh, berapa banyak organisasi forum kerajaan Indonesia? Kenapa pemerintah tidak bisa menyatukan ini? Kan mereka bukan lagi penguasa. Yang penguasa itu tidak suka Jogja karena memang mereka tidak muslim. Yang lain pamung budaya. Tapi LSKN merasa diri dia benar. MAKN, Matra, Marsi, LKPASI, ada ratusan. Nah itu kemudian turunannya turun ke daerah. Nusa Selatan lagi kita sering bertengkar. Saya lihat nggak perlu menerangkan, ada 1-2 orang yang berkomentar. Ini kan aneh. Padahal kita sesungguhnya harus meletakkan dukungan kita pada kesamaan visi, bukan berpolitik praktis. Oleh karena itu saya sendiri menyatakan bahwa saya mendukung sebagai Padat, saya mendukung Padat. Kenapa? Saya berharap banyak. Contoh, ada orang kok pasang nama Andi dengan dana 140.000 aja. Bukan saya, dia di. Ini kan pertanyaan, kenapa mesti beli Andi kalau kau punya Andi? Saya lahir memang diberi nama Andi. Karena ayah saya Andi, nenek saya Andi. Tapi kok nama saya si A, tiba-tiba kemudian Andi A, kan lucu. Harus lewat ini. Dan pada momen yang sangat tidak produktif, sehingga digoreng orang memunculkan pertanyaan, mungkin memang dia bukan Andi, kenapa baru sekarang dia beli? Nah, oleh karena itu saya berharap pada ini, insya Allah Bapak akan menjadi Gubernur Sulawesi Selatan. Ini karena Sulawesi Selatan ini tidak harus dibenahi. Kalau Luwu Bonego sudah dibenahi dengan baik, tidak lagi ada konflik internal, dualisme, tigalisme, empadisme, difasilitasi apapun yang menjadi dan tidak dimasuki konflik internalnya, selesai di mana? Dan Bapak akan menjadi orang Sulawesi Selatan yang paling mencintai. Saya bikin status, mungkin teman-teman baca. Dia pemimpin yang sangat aspiratif berkaitan dengan Tuhan. Saya tulis beberapa kali di Facebook. Dan ada satu orang budaya Gorontalo, saya lahir orang bodoh di sana. Kalau saya kemarin, biar lagi orang Inggris, kalau dia lebih pasti bahasa Bugis daripada orang Bugis, itu jauh lebih berharga. Banyak hal yang berkaitan dengan pelestarian budaya dan tentu menjadi kepada ini. Nah disinilah kelas dan kualitas orang dari Pemanto kalau dia lebih hebat mengangkat dan melestarikan adat budaya kalau beliau menjadi gubernur dibanding orang-orang yang merasa diri asli Sulawesi Selatan, lahir dari ini, membeli Andi dan segala macam, dan kemudian tidak punya perhatian, biar bisu dilarang, maulid dilarang, semua dilarang. Ini simbol-simbol budaya yang menjadi jati diri dari mana kita berasal, itu saja. Di Maros ini 14 kerajaan, nggak bisa. Saya mencoba berbuat apa saja sulit, karena pemerintah tidak hadir. Sudah dibilang ini yang paling berhak, ada yang menghadapi ini kok diterima. Oleh karena itu pelajaran besar hari ini, salam juga dari Maros, mudah-mudahan dari Maros sebagai pemilik kebudayaan tertua di dunia. Ini fakta, fakta, bukan lagi di Spanyol, bukan lagi di mana, tapi di Maros itu bisa pada akhirnya sampai jadi khusus. Saya kira itu sekian dari saya, mewakili teman-teman di Maros lah, bukan lagi soal bicara politik, tapi pelestarian adat budaya menjadi esensi yang paling penting. Itu saya mendukung kedua karena saya istrinya itu saya tulis. Waktu selama saya sekolah, saya kelas 3, istrinya kelas 2, tapi semua tulisannya saya catatannya saya tulis. Jadi akhirnya saya dihukum tidak ada catatanku karena Ibu Indira selalu, Ibu Lisa, Ibu Yuli itu sahabat-sahabatnya karena saya pakai nomor 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sesinya kita langsung tambah saja ya, catatan kebudayaan dari Kakanda Kak Fahri tadi sudah selesai. Mungkin dari teman-teman yang lain sambil nunggu itu saya ingin sampaikan kepada Pak Gu bahwa puncak di versi saya puncak kebudayaan Sulawesi Selatan itu di Kabupaten Maros. Mana-mana saya sudah sampaikan. Yang bisa menyampaikan teks Bugis dan Makassar sama pastinya itu cuma di Kabupaten Maros. Tidak ada daerah lain. Tidak ada daerah lain. Kayak
kami punya tempat pada Nasitan yang membuat kompromi-kompromi politik di Sulawesi Selatan di masa lalu itu pernah terjadi. Ya, untuk diberikan pengakuan para raja-raja ada kami punya tempat yang namanya Balantika, sehingga buat saya Kabupaten Maros ini puncak budaya. Siapa yang menangkan Kabupaten Maros dia yang layak memimpin Sulawesi Selatan. Ya, sambil menunggu teman-teman saya ingin sampaikan bahwa kenapa saya di Padang, kenapa saya di Padang. Saya butuh gubernur yang progresivitasnya cepat. Dia tidak perlu menelpon ke Jakarta untuk mengambil kebijakan. Saya tidak butuh itu. Saya butuh gubernur yang begitu ada problem dia mengatakan ini tanggung jawab saya. Dia tidak mengatakan saya telepon dulu kakak saya. Kenapa? Kalau itu terjadi, kita tidak bisa berharap banyak sama pemimpin yang